Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil 'alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ati nafsi hudaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha, summa amma ba'du. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, di subuh hari Sabtu ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat walafiat. Shalawat beriringkan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada 2 pekan yang lalu kita akhiri kajian tafsir kita pada surat Al-Maidah, ayat 89. Maka pada di subuh hari ini insyaallah kembali kita akan melanjutkan kajian tafsir kita di surat Al-Maidah ayat 90, Al-Maidah ayat 91 dan 92. Kalau memang memungkinkan waktu kita sampai Al-Maidah ayat 93. Sebelum kita mencoba mengkaji, mentafsirkan ayat-ayat tersebut, alangkah baiknya jika kita baca terlebih dahulu ayat-ayat yang akan kita tafsirkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya والأنصاب والأزلام رجس من إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا
ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir Al-Qur'anul Azim yang dikarang oleh Abul Fida Ismail ibn Umar ibn Katsir Al-Qurashi Asy-Syafi'i, bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini melarang bagi orang-orang yang beriman untuk meminum khamar, bahwa sesungguhnya khamar itu haram. Wal maisir, begitu juga hasil dari perjudian adalah haram. Wal ansabu, hewan yang disembelih karena tidak diucapkan firman, tidak diucapkan ayat-ayat Allah, atau tidak diucapkan asma Allah, atau disembelih hewan tersebut untuk penyembahan atau kurban kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wal azlam, atau mengundi nasib dengan anak panah. Rijsum min amali syaitan, rijs, najis, min amali syaitan, termasuk dari amalan-amalan syaitan. Fajtanibuhu, maka jauhilah, maka tinggalkanlah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa khamar adalah haram. Walaupun sesungguhnya pengharaman dari khamar itu bertahap-tahap, Bapak Ibu. Bertahap-tahap. Pada awalnya diberitahu bahwa sesungguhnya khamar itu lebih banyak mudaratnya dibandingkan manfaatnya. Karena tidak ada kalimat pengharaman secara eksplisit, maka orang-orang yang beriman di zaman dulu masih tetap meminum khamar walaupun mereka tahu bahwa manfaatnya sedikit dan mudaratnya jauh lebih banyak. Lalu Allah Subhanahu wa taala kembali menurunkan ayatnya agar supaya mereka ini tidak mendirikan sholat ketika dalam kondisi mabuk. La taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan pernah sekali-sekali berdiri sholat sedang kalian dalam kondisi mabuk hingga kamu tahu apa yang engkau ucapkan. Nah, ini juga belum memberikan tanda atau memberikan makna secara eksplisit bahwa khamar itu adalah haram. Hanya diberitahu bahwa kalau hendak sholat tidak boleh dalam kondisi mabuk. Padahal kita sholat sehari semalam 5 kali, Pak. Kalau minum di waktu zuhur sisip dikit, asar mabuk. Kalau minum di waktu asar sisip dikit, maghrib mabuk. Kalau minum di waktu maghrib sisip dikit, isya mabuk. Mungkin kalau minum di waktu isya, tidur subuh mungkin masih segar lagi. Tapi belum ditinggalkan oleh orang-orang beriman pada waktu itu. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, innamal khamru, sesungguhnya khamar, wal maisiru, perjudian, wal ansabu, hewan yang sembelih untuk berhala, wal azlamu, mengundi nasib, rijsum min amali syaitan, semua itu dari amalan-amalan syaitan dan najis kita lakukan. Fajtanibuhu, maka tinggalkanlah. Nah, kalimat fajtanibuhu itu, Pak, tinggalkanlah, kalau bahasa Arab itu fi'il amr, kalimat perintah. Kalau kalimat perintah, kalau kita pernah belajar usul fikih, bahwa al-amru yaqtadi lil wujub. Perintah itu menunjukkan kewajiban.
Maka sejak itu para orang-orang yang beriman mengetahui bahwa Allah memerintahkan kita untuk meninggalkannya, maka mereka pun menumpahkan kendi-kendi yang berisi air khamar tersebut yang tadinya mereka minum, mereka lemparkan di tengah jalan, mereka buang, mereka tumpahkan, sehingga mereka sadar bahwa sesungguhnya khamar itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Lalu khamar di zaman kita apa? Khamar di zaman kita ini, ma'asyiral hadirin, apapun yang memabukkan itulah khamar. Itulah khamar. Di dalam sebuah hadis Nabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun." Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram. Jadi seandainya pun di zaman kita ada minuman yang berlabelkan bukan namanya bukan khamar, tapi minuman itu ketika diminum akan memabukkan bagi si peminumnya, maka ini dijatuhi hukum khamar. Dijatuhi hukum khamar, yang mana kata Nabi khamar itu haram karena khamar ini memabukkan. Segala sesuatu yang memabukkan ketika dimakan haram. Maka apapun yang ada di tengah kita, ketika kita tahu ketika mengkonsumsi ini efeknya langsung akan memabukkan, maka haram untuk dimakan. Kenapa? Karena Islam amat sangat memerintahkan bagi penganutnya untuk menjaga akal ini, Pak. Salah satu dari 5 hal yang harus dijaga, salah satunya adalah akal. Adalah akal. Kenapa? Karena seseorang kalau sudah hilang akalnya, maka tidak berguna lagi seseorang tersebut. Kalau manusia tidak lagi menggunakan akalnya rusak, maka tidak ada bedanya dia dengan hewan. Akal akan membedakan mana yang hak, mana yang batil. Akal berfungsi untuk menyaring mana yang benar, mana yang salah, sehingga yang benar dikerjakannya, yang benar diikutinya, yang salah ditinggalkannya. Nah, kalau akal sudah rusak akibat khamar, maka apalagi yang harus dibanggakan atas diri manusia itu sendiri. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, innamal khamru, sesungguhnya khamar minuman keras itu, wal maisiru, juga perjudian. Yang kedua perjudian. Perjudian haram. Melakukan perjudian menang kalah haram. Bukan artinya hasil dari judi saja haram, lalu amalan judi boleh-boleh saja, tidak. Berjudi adalah amalan yang dibenci, haram hukumnya, menang atau kalahnya. Ada hasil dari berjudi atau bahkan kalah dari berjudi, kedua-duanya di sisi Allah berdosa. Jadi kalau perjudian adalah haram, hasil dari perjudian pun haram untuk dinikmati. Hasil perjudian haram untuk dinikmati. Bapak Ibu, di zaman sekarang perjudian amat sangat masif. Bahkan anak-anak muda kita ini, Pak, mohon maaf kalau boleh dikatakan, hampir rata-rata mereka pernah berjudi walaupun online. Kalau zaman dulu mungkin judinya di bawah pohon para. Zaman dulu mungkin judinya di bawah pohon karet, di bawah pohon sawit, atau di tenda-tenda tempat ada pesta. Di dusun-dusun itu biasa judi dadu kah atau apa, garemi kah. Itu dulu, Pak. Dulu. Tapi zaman sekarang perjudiannya canggih, online.
sebagainya. Maka sesungguhnya berjudi itu haram. Anda menang atau kalah berdosa hukumnya. Seandainya pun kita menang, hasil dari perjudian itu pun haram. Bahkan ada permainan yang kita anggap bukan judi padahal judi, Pak. Contoh, permainan yang kita anggap baik-baik saja tapi itu bisa jadi judi. Main futsal, Pak. Main futsal kan sah-sah saja, Pak. Tapi kalau ada perjanjian bahwa yang kalah bayar lapangan, itu judi, Pak. Kan kita biasanya, ayo kita main futsal. Tapi ingat ya, yang kalah bayar lapangan. Yang kalah bayar lapangan. Ya jadi itu, Pak. Itu judi lah itu. Judi. Maka kalau mau main futsal, kalau tidak ada orang yang ingin misalnya mentraktir kita, sudah aku yang bayar lapangan. Kalau ada yang sudah mengatakan saya yang bayar lapangan, yang lain ayo kita main, silakan main, halal. Karena sudah ada yang menjamin dia yang akan bayar lapangan. Atau mungkin main futsalnya CK, kata anak-anak sekarang, sokongan. Karena 60.000 per jam, kita uang berapa, uang 10, 6.000 sewa. Itu tidak apa-apa. Tapi kalau ada komitmen di antara mereka, yang kalah bayar lapangan, atau mungkin yang kalah traktir yang menang, ini perjudian lah namanya. Walaupun tadi dari sisi nama seakan-akan bagus main futsal, tapi intinya judi. Kenapa? Ada kalah dan menang. Yang kalah mentraktir yang menang, yang kalah bayar lapangan dan lain sebagainya. Bahkan mohon maaf, kita juga harus sampaikan, perlombaan-perlombaan apapun jenis perlombaannya, kalau ada hadiah dari perlombaan itu, yang mana hadiah ini diambil dari uang pendaftaran para peserta, bisa jadi itu juga haram. Contoh, bagus misalnya ini lomba azan, bagus ini Pak, lomba azan. Tapi peserta yang ingin mengikuti lomba azan haruslah membayar uang pendaftaran 5.000 misalnya, 5.000. Orang 10 yang ikut, berarti uang pendaftaran sudah dapat 50.000. Yang menang lagi dapat 50.000 hadiah 50.000 dari peserta, dari panitia. 50.000 ini kan hasil dari uang pendaftaran mereka. Bagus ini lomba azan, bagus. Pendaftaran 5.000, bagus. Tapi dari 5.000 inilah yang nanti dikumpulkan dan nanti diberikan kepada pemenang. Ini apa bedanya dengan yang lainnya? Ustaz, ada solusi tidak agar supaya itu tidak haram? Ada solusi tidak? Karena apa? Karena panitia juga butuh dana. Karena panitia biasanya tidak ada dana dari duit pendaftaran itulah. Tapi kepengen tidak terjebak pada perihal judi. Ada tidak solusinya? Ada. Bagaimana solusinya? Solusinya adalah silahkan mengambil dari peserta uang pendaftaran, tapi ada sekelompok dari peserta yang digratiskan. Contoh misalnya 5 pendaftar pertama gratis biaya pendaftaran. Nah itu boleh. Sisanya mau bayar berapa uang pendaftaran tidak apa-apa. Kenapa? Karena ini bukan judi. Kenapa bukan judi? Karena orang 5 tadi tidak masang, Pak. Tidak masang. Dan 5 orang pendaftar pertama bisa jadi dialah yang pemenangnya. Bisa jadi dialah pemenangnya. Kecuali kalau panitia sudah kong kali kong bersama 5 orang pendaftar pertama, itu lain lagi. Tapi kalau murni dari panitia bahwa 5 pendaftar pertama gratis biaya uang pendaftaran, maka yang lain berbondong-bondong misalnya ikut daftar, karena 5 peserta pertama yang daftar gratis, sisanya bayar, maka ini
kata para ulama sudah dikategorikan bukan lagi judi. Kenapa? Karena bisa jadi yang menang itu adalah orang-orang yang 5 pendaftar pertama yang sama sekali tidak mengeluarkan uang pendaftaran. Tapi kalau dari A sampai Z, dari 1 sampai 100, semua peserta mengikuti lomba tadi dan membayar uang pendaftaran, dari uang pendaftaran itulah yang akan dijadikan hadiahnya, maka tidaklah diperkenankan karena itu adalah judi. Kecuali Ustaz, kami ini uang pendaftaran ini sama sekali bukan untuk hadiah, tapi uang pendaftaran ini untuk snack mereka pulang, untuk snack, untuk piagam, itu kami alokasikan uang pendaftaran mereka untuk snack, untuk apa. Adapun uang dari untuk hadiah ada dari panitia, dari donatur, itu boleh. Itu boleh, tapi kan rata-rata uang pendaftaran itulah yang dikelola untuk menjadi uang uang hadiah dari untuk para pemenang. Hati-hati sekali Pak, al-maisir atau perjudian di zaman sekarang amat sangat masif, dan bahkan kadang kita tak sadar kalau yang kita ikuti ini adalah sesungguhnya perjudian. Berjudi haram, hasil dari perjudian juga haram. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu. Begitu juga ansab. Apa itu ansab? Berkorban atau menyembelih hewan yang diperuntukkan untuk berhala, yang diperuntukkan untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala, haram ini Pak. Haram. Bahkan para ulama mengatakan hewan yang disembelih itu pun menjadi haram. Kenapa? Karena niat ketika disembelih bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini banyak Pak di dusun-dusun, alasannya ingin menghidupkan tradisi nenek moyang. Ada misalnya di tempat kami itu, ya, di dusun-dusun itu, kalau ingin buka lahan pertanian Pak, mereka menyembelih kambing atau sapi, kepalanya ditanam di tanah yang akan dijadikan lahan pertanian. Kalau dia menyembelih kambing dan sapi, niatnya lillahi ta'ala untuk memberikan makan dan minum kepada orang-orang yang membantu menanam padi, silakan. Tapi ada orang niatnya memang ini untuk untuk peresmian parit. Ini untuk izin kepada si penunggu parit, kan banyak seperti itu. Izin kepada penunggu hutan, maka kita potongkan ayam, kita potongkan ini, kita potongkan itu haram hukumnya. Melakukan itu haram hukumnya, bahkan memakan hewan yang dipotong pun haram hukumnya. Kenapa? Karena hewan itu dipotong bukan atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan seharusnya memotong kambing, memotong sapi, memotong ayam, setidaknya minimal kita baca bismillah atas nama Allah, dengan nama Allah. Tapi kalau kita menyembelihnya dengan niat untuk izin kepada si penunggu hutan, nah ini asli. Inilah yang namanya ansab di zaman kita. Kalau di zaman dulu Pak, orang betul-betul datang ke satu tempat yang mana tempat itu ada berhalanya, disembelihlah di situ. Nah ini jelas ansabnya, dan kita tidak akan pernah melakukan itu. Atau zaman dulu Pak, ada tempat dianggap angker, lalu menyembelih harus di tempat angker tadi, tidak sah sembelihan kecuali tempat angker. Itu juga ansab namanya. Menyembelih hewan yang tadi niatnya bukan Allah, tapi untuk sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi melakukannya adalah perbuatan dosa, dan memakan hewan yang disembelih atas nama selain Allah pun hukumnya haram. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab
ansab wal azlam. Azlam adalah mengundi nasib. Zaman dulu Pak, di zaman jahiliyah, kan orang-orang Mekah ini atau orang-orang Arab secara umum, mereka ini Pak, pekerjaannya secara umum adalah pedagang. Mereka mengambil barang dari Syam, dijualnya ke Yaman, atau mengambil barang ke Yaman, dijualnya ke Syam. Ini sudah kalau bahasa kita ekspor impor, ini sudah pakam ini. Mereka ini Pak sebelum berangkat mereka ambil burung Pak. Burung tadi dilemparkan ke atas. Kalau dia ke kanan berarti boleh berangkat. Kalau burung tadi terbang ke kiri jangan pernah berangkat. Ngapo di tengah jalan banyak gangguan. Ini mengundi namanya Pak. Jadi mereka mengambil burung lalu dilemparkan. Kalau ke kanan mereka bergembira. Kenapa? Jalannya mulus, dakati arah rintangan, bahkan bisa jadi untung berlipat ganda. Ada keyakinan seperti itu. Kalau burungnya terbang ke sebelah kiri, maka walaupun sudah siap perjalanan ini diurutkan Pak perjalanan. Kenapa? Karena menurut mereka burung kalau terbang sebelah kiri menandakan bahwa di perjalanan banyak sekali perampok, banyak sekali yang akan menghalangi. Bahkan kalaupun sampai di tempat tujuan kembali lagi bukannya untung bahkan merugi. Nah, keyakinan seperti inilah yang tidak diperkenankan. Kalau di zaman sekarang ada apa namanya di etnis, salah satu etnis yang tinggal di Indonesia memasukkan apa namanya batangan bambu kecil dimasukkan ke dalam wadah lalu dikocak-kocak, apapun yang keluar stres keluar dibaca apa kendang. Itu adalah azlam, mengundi nasib. Atau anak-anak muda dulu, kalau sekarang saya tidak tahu. Kalau anak-anak muda dulu Pak, kalau beli koran yang nak dijingoknya pertama sekali zodiak. Coba jingok Sagittarius apa dia anunya. Coba jingok apa namanya Aries apa dia anunya. Coba jingok ini, coba jingok Leo apa dia ini. Nah yang cek itu pun termasuk azlam, mengundi nasib. Dan sekali lagi ini adalah perihal yang tidak diperkenankan, bahkan masuk pada kategori syirik. Kenapa? Karena dia meyakini ada sesuatu yang mampu menjadikan itu terjadi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam, maka kata Allah ditutup dengan ayatnya rijsun min amali syaitan. Keempat-empatnya itu najis min amali syaitan, itu amalan-amalan syaitan. Jadi yang melakukan amalan tersebut berarti dia menyamakan dirinya dengan syaitan. Fajtanibuhu, maka tinggalkanlah keempat amalan tadi. Haram hukumnya melakukan perjudian, haram hukumnya meminum khamar, haram hukumnya memotong hewan untuk berhala, haram hukumnya mengundi nasib, karena sesungguhnya nasib itu sudah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Allah tutup ayat ini dengan kalimat la'allakum tuflihun, agar supaya kalian beruntung. Allah melarang kita melakukan 4 hal tadi supaya kita beruntung. Jadi kalau kita melakukan 4 hal tadi jauh dari keberuntungan. Ini Allah yang memberitahu Pak. Kalau kita melakukan 4 hal tadi jauh dari keberuntungan, tapi kalau kita tinggalkan sejauh-jauhnya ke-4 perkara tadi, maka kita mengarah kepada keberuntungan. Dan Allah Maha tahu bahwa sesungguhnya semua 4 amalan tadi tidak ada baiknya. Ustaz, simpulan karena judi dia cepat kaya. Pak,
dari 100 orang yang berjudi paling ada satu yang kaya, 99-nya jatuh bangkrut semuanya. Bahkan yang satu kaya tadi dak ngelamu, Pak. Dak ngelamu. Kenapa? Karena dia sudah merasakan enaknya dapat uang judi, berjudi lagi. Nah, ketika berjudi lagi, dia pasang semua hartanya, dak lama habis puluh. Kenapa? Kalah berjudi. Jadi ini adalah tipuan dari setan, ya. Karena sesungguhnya setan ini, Pak, tak pernah dia berhenti untuk menggoda kita. Dia datang dari sebelah kanan, tak mampu mengalahkan kita, dia datang dari sebelah kiri. Tak mampu mengalahkan kita dari sebelah kiri, dia datang dari sebelah depan. Tak mampu mengalahkan kita dari depan, dia datang dari belakang. Tak pernah putus asa setan ini menggoda manusia untuk menjerumuskan manusia dari jalan-jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, la'allakum tuflihun. Tinggalkanlah keempat hal tersebut agar supaya kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Pak, miskin pun tidak jadi masalah. Yang penting uang yang kita miliki cukup untuk dimakan dari harta yang halal. Kenapa? Karena uang yang haram itu panas, Pak. Walaupun banyak di tangan kita, dak kelamu. Bisa jadi badan kita sakit-sakitan, habis juga uang tadi untuk berobat. Atau ada saja hal-hal yang terjadi sehingga uang tadi habis saja begitu saja. Maka ambillah keberkahan dari harta yang halal. Kalau kita mencari harta yang halal, walaupun miskin, insya Allah tenang kita. Takkan pernah kita gundah gulana, karena kita meyakini bahwa ada Allah yang maha kaya yang telah menjamin rezeki kita sampai kita mati. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Masuk pada ayat selanjutnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Kata Allah, sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan melakukan perjudian. Allah beritahu kepada kita bahwa niat syaitan itu mengajak kita untuk melakukan judi dan mabuk itu untuk memecah belahkan kita, untuk menimbulkan permusuhan antara satu dengan yang lainnya, untuk menjadikan kita bermusuhan satu dengan yang lainnya. Coba Pak bayangkan, orang yang berjudi itu, Pak, yang menang ladas, yang kalah kecil hati. Yang kalah pasti dia akan dendam kepada yang menang. Tunggu, pokoknya besok aku datang lagi. Dan kesudahnya, karena tidak ada lagi yang bisa dipasang, akhirnya sudah saling bunuh antara dua tadi. Siapa saja di antara mereka yang kalah, pasti dia akan dendam kepada yang menang. Pasti. Begitu juga dengan mabuk-mabukan, Pak. Ketika kita minum, di depan kita tak tahu lagi apa yang ada di depan kita ini. Makanya Nabi mengatakan al-khamru ummul khaba'ith. Khamar itu adalah dedengkotnya khaba'ith, dedengkotnya hal-hal yang buruk. Kenapa? Kalau kita mabuk, Pak, segala sesuatu akan terasa halal semua, padahal haram. Kenapa? Akal ini sudah rusak. Ketika akal sudah tidak berfungsi, maka tidak ada lagi yang namanya haram di depan kita. Halal kan? Maka ada cerita, satu ketika ada orang alim, dia ini dimasukkan ke dalam kamar, dan di kamar itu ada seorang wanita. Wanita tadi mengajak zina. Orang alim tadi tahu bagaimana hukum zina tadi. Na'udzubillah, bahwa zina adalah haram. Ya sudah, kalau kau tidak ada zina mah ini baik. Beda antara kita.
Apa itu? Pertama, kau berzina dengan aku. Yang kedua, ini ada khamar, silakan minum. Silakan minum. Berpilih, Pak. Yang ketiga ada tuh bunuhnya sekalian aku. Maka ulama tadi berpikir, dah ganti lagi yang pacak dicari kecuali 3 ini yang digawikan. Ya sudahlah, katanya tadi, aku milih khamar bela. Kalau aku berzina, aku rusak, kau rusak, besar dosanya. Kalau aku membunuh, aku berdosa, sedikit masuk neraka. Uang yang dibunuh ini terzalimi. Ya sudahlah, minum khamar baik. Yang rusak aku dewek, kamu tidak. Yang rusak aku dewek, kamu tidak. Rupanya minumlah dia khamar tersebut. Ketika minum khamar mabuk, maka di depannya sudah tak tahu lagi apa. Perempuan yang tadinya dia tinggalkan, minta dizinahi tapi dia tidak mau karena dia mabuk dizinahinya lah. Ada anak-anak yang melihat perzinahannya, anak itu pun dibunuhnya. Maka ketika sudah mabuk ini, maka semua yang dilakukan maka menjadi seakan-akan halal semua. Contoh Pak, kalau orang sudah kecanduan nyapu tanda kutip, ya, melakukan mengkonsumsi obat-obatan keras Pak. Bukan obat-obatan keras itu apa namanya? Sabu, ya, narkotika. Mohon maaf Pak, tekomaknya dilawan, tekomaknya digebuknya, ngaku minta duit nak gelisah, udah tak kasih duit. Minta akan maknya tahu bahwa anaknya kalau minta duit nak nyapu lah itu, tidak diunjuknya. Mamaknya ditangani, mamaknya ditendangnya, bahkan tak jarang mamaknya dibunuhnya. Kenapa? Karena akalnya sudah rusak. Sudah kerasukan setan orang seperti itu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya setan itu memerintahkan kita, mengajak kita untuk melakukan judi dan mabuk-mabukan. Tiada lain dan tiada bukan yang diinginkan oleh para setan itu, ayyuqi'a bainakumul adawah wal baghdha. Mereka bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kita. Ini Allah sendiri yang wujud tahu Pak. Kalau masih tidak tahu lagi apa yang macam itu gawikan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa yasuddakum an dzikrillah. Yang kedua yang diinginkan oleh setan agar supaya kita melakukan judi dan mabuk-mabukan, agar supaya kita ini wa yasuddakum, menjauhkan kita an dzikrillah, dari zikir kepada Allah, dari mengingat Allah. Wa anis sholati, juga kita dijauhkan dari sholat Pak. Fahal antum muntaqun, apakah kamu masih saja ingin melakukannya? Apakah kamu tidak mau berhenti dari melakukan hal-hal demikian? Ayat ini Pak ketika turun, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendengar hal kata Allah Ta'ala, fahal antum muntaqun, apakah kamu nak berhenti ya tidak? Apa kata Umar bin Khattab? Intahaina. Sudah kami berhenti. Kami tinggalkan yang namanya mabuk-mabukan. Kami tinggalkan yang namanya khamar. Karena pada awalnya memang khamar tidak diharamkan sampai ayat tentang pengharaman khamar itu turun. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Wa athi'ullaha wa athi'ur rasul. Taatilah Allah. Apapun yang Allah perintahkan taati. Apapun yang Allah larang tinggalkan. Itulah arti ketaatan kepada Allah. Ati'ullah wa ati'ur rasul, dan taatilah rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahzaru, hati-hatilah. Fa in tawallaitum, kalau kalian berpaling dari taat kepada Allah dan rasulnya, fa'lamu, ketahuilah, annama ala rasulina al-balagul mubin. Kami ini hanya memerintahkan, menyampaikan. Nabi kami hanya menyampaikan saja. Kalau sudah disampaikan kamu tidak mau, itu bukan urusan Nabi kami lagi. Tinggal Allah Subhanahu wa ta'ala yang menurunkan azab bagi orang-orang yang tidak mau mengikuti Allah dan Rasulnya.
Bapak, Ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah, sudah jam 6. Di dua pekan yang lalu ada pertanyaan tentang perkataan nahnu qaumun la na'kulu hatta najua. Kami adalah kaum tidaklah makan sebelum kami merasa lapar, dan kami berhenti dari makan sebelum kami kenyang. Itu jadi PR saya 2 pekan yang lalu. Setelah saya cari sumbernya, bahwa betul di dalam hadis Nabi tidak ditemukan sebagai hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang nahnu qaumun la na'kulu hatta naju, kami kaum adalah tidak makan sampai kami lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Para ulama, Ibnu Baz mengatakan demikian, bahwa Syekh Albani juga mengatakan la na'lam, kami tidak tahu kalau itu adalah hadis. Kami tidak dapatkan kalau itu adalah hadis. Hanya saja di dalam buku As-Sirah Al-Halbiyah, ya, ada kitab namanya Sirah sejarah Halib, sejarah kota Halib di Syria. Penulisnya Burhan bin Al-Halb. Beliau mengatakan, menulis dalam bukunya bahwa ada kalimat itu, dan ini disandarkan kepada Nabi, padahal sesungguhnya bukanlah dari Nabi SAW, atau tidak ditemukan kalau itu adalah ucapan dari baginda Nabi SAW. Jadi kalimat nahnu qaumun la na'kulu hatta najua ila akhirih tidaklah boleh disandarkan kepada Nabi, karena tidak jelas apakah itu dari Nabi atau bukan. Yang jelas ini adalah tulisan dari Burhanuddin Al-Halb di dalam kitabnya As-Sirah Al-Halbiyah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita buka sesi tanya jawab. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, kebiasaan ada yang tidak tahu ini kebiasaan apa itu tidak tahu gitu. Seperti ada yang bawa makanan ke hutan, yang katanya sedekah hutan, sedekah kepada siapa penunggu hutan. Makanannya itu bagus, ada kambing, ada ini, tapi sudah sembelih. Nah, lantas ada yang lain ngintip, ini ada makanan tadi, gua terbalik, diambilnya dia makan. Itu mana? Itu yang pertama. Yang kedua ini, misalnya kambing ini belum sembelih, dia lepaskan macam di bukit hutan gitu. Kalau dia bayar apa? Nazar. Nah, sekarang kambing itu dewek kan belum mati itu, masih hidup. Boleh dimakan beda? Terima kasih. Pertama, sesajen. Yang nomor 1 tadi dianggap sesajen. Dia bawa ke hutan, sesajen kepada hutan, penunggu hutan. Padahal daging yang dimasak sudah dipotongnya di rumah, bahkan dagingnya dibeli di pasar. Terus sayur-sayurannya, buah-buahannya dan lain sebagainya diletakkan di satu tempat di hutan. Izin atau sesajen hutan namanya, apalah namanya. Apakah boleh kita memakan sesajen tersebut? Jawabannya tak boleh. Kenapa? Karena kita sama saja mengambil hak orang lain tanpa dibenarkan, tanpa izin. Coba Pak, kalau orang yang meletakkan di situ tahu kalau kita yang makan, marah dan dia. Berarti marah. Kalau marah berarti sama saja kita mencuri punya orang. Ustaz, kalau ini tak dimakan mubazir. Ya sudah, punya dia, yang usul dia, bukan kita yang mubazir, Pak. Dia yang melakukannya yang berdosa. Kita tidak bisa mengambil hukum, ini kalau udah dimakan mubazir, makan. Tidak boleh. Kenapa? Itu bukan hakmu. Itu bukan punya kita. Nabi SAW mengatakan al-halal bayyinun wal haram bayyinun wa bainahuma umur mustabihat. Halal itu jelas batasannya, haram itu jelas batasannya. Di antara dan halal dan haram itu ada mustabihat. Faman waqa'a fi syubhati faqad waqa'a fil haram. Barang siapa yang masuk pada hal-hal syubhat, dia masuk pada hal yang haram. Ini
makanan tak bertuan maksud itu. Betul kan? Makanan tak bertuan. Padahal uang yang itu masih ada. Ini makanan tak bertuan. Anggap saja makanan tak bertuan. Tak boleh kita makan. Itu makanan syubhat ya, yang tadi bukan diperuntukkan untuk kita. Jadi kalau kita mengkonsumsinya haram hukumnya. Kenapa? Karena sama saja kita mengambil punya orang lain. Itu jawaban pertama. Itu jawaban. Kalau pernah melakukan itu, minta maaf, betul. Minta diridokan, minta diikhlaskan. Aku dulu pernah ini. Ya. Jangan-jangan Pak, gara-gara kita itu akan berkelanjutan. Kenapa? Dimakan oleh penumbutan. Padahal kita yang makannya. Ya, jangan-jangan gara-gara kita yang memakan itu sehingga ini akan berkelanjutan ini. Kenapa? Karena orang yang menyiapkan sesajen tadi menganggap memang dimakan oleh penunggu hutan, rupanya yang makan kita. Nah, kita berserikat pada keburukan itu. Itu jadi haram untuk dimakan. Yang kedua, kambing yang dilepaskan, yang di nazar, misalnya kalau aku lepaskan kambing ini, lalu bagaimana? Bapak Ibu, kalau memang ada seperti itu, tinggal tadi diperjelas, ini kambing ini boleh dimakan, boleh diambil oleh siapa saja, atau khusus untuk penunggu hutan. Jangan-jangan kan tadi ini dilepas untuk penunggu hutan. Sama seperti sejajar tadi, cuman sikok lah mati, lah sudah jadi rendang, sikok masih hidup. Kecuali kata orang yang melepaskannya tadi, siapa yang nak ngambilnya halal, nah lah juga lah berburu, kita berburu kambing. Ya. Tapi kalau tidak ada kejelasan, ini siapa yang boleh makan, siapa yang boleh ambil, nah, maka termasuk perihal yang tadi samar-samar, dan ketika masuk pada perihal samar-samar, masuklah kita pada keharaman. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Cari makanan yang jelas-jelas halal baik. Yang jelas-jelas halal baik. Walaupun nasi lauk telur dapat pula daripada nasi lauk kambing tapi haram. Lebih baik nasi lauk telur halal daripada nasi lauk sapi tapi haram. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Silakan. Mau tanya, apa hukumnya kalau misalnya ada orang yang misalnya itu benar tadi. Niatnya itu misalnya kalau aku dapat anak misalnya kan, atau apalah gitu kan, aku katanya enggak melepas kambing di misalnya di makam Kemorogan atau apalah gitu. Itu hukumnya gimana? Apakah termasuk kesirikan atau apa? Baik. Nazar seperti itu lebih baik kita katakan, kalau nanti saya dapat anak, saya akan potongkan kambing. Dipotong kambing, lalu kambingnya, hasil kambing tadi dibagikan atau dimasakkan, itu jelas lebih bermanfaat dibandingkan nanti kalau anak aku lahir atau kalau aku punya anak, nak melepas ke kambing di Merogan misalnya. Ini kambing tadi bisa mengganggu orang-orang yang tinggal situ. Pak, ini kambing siapa? Makan makan tumbuh-tumbuhan para masyarakat dan lain sebagainya. Jadi kalau nak nazar yang kira-kira masuk di akal baik, yang bagus baik. Tapi kalau nak melepaskannya di ini, melepaskannya itu, tidak, jangan nazar. Kenapa? Karena akan berdampak buruk kepada orang-orang sekitar. Dan orang nak makannya susah, kita nak melepasnya. Kalau terjadi apa-apa misalnya dengan kambing yang kita lepas, kita kan lepas tangan sudah. Aku tidak tahu menau, cuma melepas ke baik. Dia makan ini, aku nak minta ganti sama aku. Kita nak mulu kambing tadi juga tidak boleh, apa bukan kambing kita. Jadi akan menyebabkan mudarat. Sedangkan di dalam kaidah mengatakan la darara wa la dirara. Tidak boleh kita memudaratkan orang lain dan tidak boleh juga kita memudaratkan diri kita sendiri. Jadi kalau memang ingin berniat bernazar seperti itu, maka nazarlah misalnya kalau nanti saya lahir anak saya atau saya dapat anak, saya akan potongkan kambing.
Itu lebih bermartabat, lebih benar, agar supaya kambing yang kita potong itu pun halal dimakan dan bisa dikonsumsi dengan baik, daripada hanya dilepaskan saja. Orang yang mengambilnya haram, kita melepaskannya kambing tadi melakukan hal-hal yang di luar batasannya, misalnya kita tidak bertanggung jawab. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jadi nazar yang bagus-bagus. Bahkan kalau boleh saya bilang, jangan mudah sekali lisan ini untuk bernazar. Kata Nabi, nazar itu Pak, hanya orang-orang pelit saja yang bernazar. Kalau adu kendak baru bernazar, kalau tidak kati kendak dah galak. Age aman aku punya anak, aku nak ngakikah kerbau. Aman anaknya udah kati, tidak pernah dimotong kerbau. Makanya Nabi SAW mengatakan bahwa nazar itu biasa dilakukan orang-orang pelit saja. Jadi kalau memang bukan artinya dilarang untuk bernazar, silakan. Tapi lihat nazar kita bagus atau tidak, nazar dalam ketaatan atau tidak. Kalau nazar dalam ketaatan silakan dikerjakan. Kalau nazar di dalam kemaksiatan bahkan haram kita untuk melakukan nazar itu. Wajib hukumnya kita tinggalkan nazar haram tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Terakhir silakan. Di Jawa itu suka ada hajatan atau dia bangun rumah, membangun usaha atau apa, atau buka toko gitu. Dia mencari orang yang pintar, yang mencari hari baik. Dia ketemulah hari baik itu, misalnya Kamis Kliwon atau Jumat lagi atau apa gitu. Nah, itu gimana? Hukumnya gimana? Boleh tidak? Baik. Setiap hari itu baik. Kalau kita katakan hari ini baik, berarti selain hari ini tidak baik. Semua hari itu baik. Jadi kalau kita beranggapan hari ini baik, hari yang lain tidak baik, itu tidak boleh. Itu sama seperti azlam tadi, ya, mengundi nasib tadi. Mengundi nasib. Kalau kau nikahkan anak kau pada tanggal sekian, tidak kelamu ini cerai dia. Kalau engkau begini bangun rumah pada tanggal sekian, asli rumah kau panas, susah untuk mendapatkan rezeki. Kalau kau begini, kalau tanggal ini, itu azlam, sudah masuk kepada azlam. Hari-hari, semua hari itu baik. Hanya saja ada hari lebih baik dari hari yang lainnya. Contoh hari Jumat, Sayyidul Ayyam. Hari Jumat, hari lebih baik daripada hari-hari yang lainnya. Hari yang lainnya baik galau-galau, tapi lebih baik hari Jumat. Sama seperti beramal soleh, setiap hari bagus, tapi ada amal soleh yang luar biasa bagusnya. Kapan itu? Di 10 awal di bulan Zulhijjah. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadisnya, "Ma min ayyamin al-amalu sholihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr." Kata Nabi SAW, tidak ada hari-hari yang lebih baik kita beramal soleh, ya, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala amalan soleh itu, kecuali di 10 awal di bulan Muharram. Para sahabat bertanya, "Walal jihadu ya Rasulullah?" Kata Nabi, "Walal jihadu fi sabilillah." Walaupun jihad di jalan Allah masih tidak sebanding dengan amalan di 10 awal bulan Zulhijjah. Kecuali kata Nabi, seseorang pergi dengan harta dan jiwanya, pergi berperang di jalan Allah dan tidak kembali lagi. Duitnya habis, dia juga mati syahid di jalan Allah. Nah, barulah setimpal pahala yang didapatkan dengan orang-orang yang beramal di 10 awal bulan Zulhijjah. Jadi intinya semua hari baik, tapi ada hari yang lebih baik lagi, yaitu hari Jumat. Itu betul. Tapi kalau kita katakan kalau hari ini akan begini, kalau hari ini kau nikahkan anak tak kelamu cerai, kalau hari ini bangun rumah maka akan begini, nah itu sudah termasuk azlam yang diperintahkan oleh Allah. Fajtanibu, tinggalkan. Tradisi yang bagus saja Pak yang kita kerjakan, tradisi yang tidak baik tinggalkan. Bukan artinya kita tidak menghormati kepada nenek moyang. Sam'an wa ta'ah. Kalau bahasa Arabnya ala raqsi wal ain, kita hormat betul kepada nenek moyang kita. Cuma tadi yang bagus kita boleh lanjutkan, yang tidak bagus kita banyak-banyak beristighfar untuk nenek moyang kita agar supaya Allah ampuni dosa-dosanya, dan yang tidak baik tadi jangan dilanjutkan kembali.
Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Saya kira itu saja yang bisa kami sampaikan pada subuh hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.